Baik, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Risalah Hadis sore hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0271 661749 atau di SMS 081393809000. Kita baca saat yang ada di SMS. Zikir apa harus dengan hadirnya hati? Nah, bagaimana dengan zikir lisan tanpa hadirnya hati, Ustaz? Dari Pak Bejo yang ada di Sukarjo. Ya, betul. Zikir itu artinya mengingat ya. Zikir bisa berarti mengingat, zikir bisa berarti menyebut. Ya. Tapi kalau menyebut itu tanpa hadirnya hati, yaitu ya seperti orang yang apa istilahnya kalau tidur itu ya, seperti ya, itulah. Jadi tidak ada artinya. Nah, zikir itu juga disertai dengan hati. Ya. Nah, kalau apa namanya zikir cuman ucapan tok tidak sesuai dengan hati, lah itu seperti orang mengego itu. Jadi tidak sadar berarti apa yang diucapkan tidak tahu gitu ya. Jadi memang zikir itu bisa berarti mengingat, zikir bisa berarti apa menyebut. Nah, zikir bisa berarti mengingat dengan menyebut dengan mengingat, karena menyebut saja tanpa dengan hadirnya hati seperti orang yang tidur dan mengego itu tidak sadar diri. Ya dengan hadirnya hati. Betul. Ya, demikian ya. Kemudian kesabaran apakah hanya diam? Bila merintih itu apakah tidak sabar, Ustaz? Dari Bu Ani yang ada di Blora. Tidak, dari sabar itu ada, sabar itu arti asalnya adalah menahan diri. Ya. Sabar untuk melaksanakan taat gitu ya. Itu misalkan di waktu pagi pas subuh-subuh, apalagi dingin-dingin seperti saat sekarang ini gitu ya. Kemudian waktu subuh inginnya terus tidur, tapi tetap bangun karena untuk melaksanakan taat kepada Allah, untuk melaksanakan sholat subuh. Nah itu sabar, ya, menahan diri tadi. Jadi apa rasa enaknya itu dikalahkan demi untuk tadi melaksanakan perintah Allah itu. Ada yang sabar, yaitu menahan diri dari berbuat maksiat, berbuat dosa. Dan suatu saat tidak punya uang, ada uang tapi punyaannya orang lain, nah gitu ya. Jadi dia mau menahan diri tidak mengambil punyanya orang lain tadi, atau kalau jadi pejabat tidak korupsi, itu namanya sabar ya. Ada uang banyak gitu ya, kalau diambil mungkin orang tidak tahu ya, tapi dia bisa menahan diri ya dari berbuat dosa tadi. Nah, itu namanya juga sabar dia berbuat maksiat, sabar dia berbuat zina dan sebagainya, itu sabar. Dan sabar bisa sabar ketika dalam menerima musibah atau sedang menderita, ketika sedang sakit misalkan, itu tidak banyak sambat kepada manusia, tapi sambatnya mohonnya kepada Allah. Nah itu namanya sabar, menahan diri dari sambat kepada manusia. Tapi kalau misalkan orang misalkan sakit gitu ya, merintih, itu manusiawi ya, enggak apa-apa itu ya. Itu artinya tetap dia itu tetap berhusnudzon kepada Allah. Nah, kecuali kalau dia itu merintih tapi kemudian suudzon kepada Allah, lah itu dosa, namanya tidak sabar. Tapi kalau misalkan orang sedang sakit kemudian dia tersambat gitu, tapi tetap husnudzon kepada Allah ya, bahwasanya Allah yakin bahwasanya Allah tidak menghendaki kecuali kebaikan. Nah, maka sakitnya itu insya Allah sebagai tahurun, insya Allah sebagai pembersih dari dosa-dosanya, dari sebagai kafaroh dari dosa-dosanya. Ya, demikian itulah sabar. Jadi kalau tadi misalkan sandung kemudian sakit atau keperang ya, kena pisau itu kemudian dia sambut, aduh itu saya rasa itu ya manusiawi, tidak apa-apa begitu ya. Demikian ya. Kemudian kita coba sapa yang ada di line telepon. Apakah sudah ada yang bergabung di 02716617749? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Arifin, Solo. Bapak? Ya. Pak Arifin. Bapak Arifin, Solo, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, itu Laisal id liman labisal jadid walakinal id liman taqwa usyadid, itu hadis sungguhan apa Ustaz? Itu Ya. asal saya dengar waktu dulu pengajian akbar itu saya catat ya, itu asal hadis beneran apa Bagaimana hanya ini? kata-kata mutiara Ya. gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ustaz? Jadi itu semacam kata-kata mutiara gitu ya, kata-kata mutiara. Jadi bukan hadis Nabi itu ya. Itu bukan hadis Nabi, bahwasanya
itu yang penting bukan bajunya bagus gitu, bajunya harus baru, sepatunya baru, itu bukan, tapi yang penting itu ketakwaannya itu yang bertambah. Itu kata-kata mutiara, bukan hadis Nabi. Begitu Pak Arifin. Demikian ya Bapak Arifin, ini sebuah kata mutiara gitu ya. Kemudian di belakangnya kita sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Ida, Bulan Mengunduh, Sulawesi Utara. Silakan Ibu Ida Bulang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mohon penjelasan di surat Al-A'raf ayat 204. Ya. Karena di situ ada penjelasannya bahwa ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan itu hukumnya wajib untuk mendengarkan. Baik di dalam sholat maupun di luar. Sebenarnya yang terjadi adalah kalau pagi kan sebelum Fajar Hidayah diperdengarkan pembacaan Al-Quran kan Pak Ustadz. Total ya. Dan saya disibukkan dengan keadaan anak mengurus anak sekolah. Otomatis kan saya harus bercakap-cakap karena anak bertanya ini itu. Apakah saya melanggar peraturan itu atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-A'raf yaitu nomor 17 ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, itu. Ya, ini kalau dibacakan Al-Quran, artinya supaya jangan rame-rame, ya, tapi supaya fastami'u lahu, ya, dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, ya, dan perhatikanlah dengan tenang, la'allakum turhamun, agar supaya kamu sekalian diberi rahmat. Kalau dalam terjemahan Depak ada catatan kakinya, ya. Maksudnya, jika dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan mendengar dan perhatikan sambil berdiam diri, baik di dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Terkecuali dalam sholat berjamaah, makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri, waktu imam baca ayat-ayat Al-Quran. Tapi ini catatan kaki dari Depak, itu ya, dari Departemen Agama sekarang Kemenak, gitu ya. Nah, di sini maksudnya kalau memang kita dibacakan Al-Quran, ya, memang kita harus memperhatikan supaya kita mendapatkan pelajaran dari isinya itu, ya, kemudian kita telah mendengar, kemudian bisa mengamalkannya. Tapi kalau zaman sekarang ini, zaman Nabi kan belum ada kaset-kaset, ya belum ada lah begitu ya. Jadi orang dibacakan Al-Quran kan secara langsung begitu. Dulu belum ada radio, belum ada TV, belum ada begitu, belum ada kaset gitu ya, belum ada CD, ya, VCD belum ada ya. Itu karena dibacakan memang ya supaya mengambil pelajaran dari Al-Quran itu begitu. Dan seperti sekarang ini ya ada kaset, ada itu yang bacakan itu kaset. Dulu memang orang itu direkam dengan kaset, itu sehari penuh itu enggak kesel gitu ya. Kalau keadaan seperti tadi sebelum Fajar Hidayah itu ada kaset yang di setel itu ya, kemudian di waktu itu juga mungkin di rumah juga sibuk untuk menyiapkan apalah gitu, untuk menyiapkan mungkin putra-putranya akan sekolah dan sebagainya, itu dengan masak dan sebagainya. Saya rasa itu tidak salah, ibu melakukan itu tidak salah, tidak termasuk yang dilarang dalam ayat ini. Jadi bukan berarti kalau kita disetelkan kaset itu seperti radio itu harus berdiam diri mendengarkan sampai selesai, itu tidak berarti begitu ya. Apalagi yang kaset sehari penuh itu ya betah gitu ya. Lah kita yang mendengarkan itu ya gitu. Iya. Jadi itu kalau zaman Nabi emang orang dibacakan Al-Quran itu memang betul-betul secara langsung. Ya, zaman sekarang ini kan kaset lah gitu ya. Jadi ibu tidak salah seperti tadi ya, mengurusi apa yang kebutuhannya untuk persiapan putra-putranya akan sekolah, mungkin juga di dapur, masak, merebus sayur dan sebagainya, itu tidak salah seperti itu. Begitu Bu. Demikian ya. Kita beralih ke SMS ini, Ustadz, kita bacakan. Ustadz mau tanya, yang pertama, waktu sholat kelihatan rambut keluar dari mukena, sholatnya sah atau tidak, Ustadz? Yang kedua, kalau masbuk rakaat 1, 2, 3, bagaimana dengan tasyahud awalnya? Terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Ya, jadi misalkan ada auratnya yang terlihat, ya terus ditutupi udah aja, itu tidak masalah ya. Itu sholatnya terus diteruskan, insya Allah sholatnya sah begitu ya.
yang itu ya. Seperti kalau misalkan makanannya menyingkap ya dikembalikan saja sudah cukup gitu. Kemudian tadi kalau masbuk ya, sholat isya misalkan ya, datang pada waktu ya hanya mendapatkan 1 rakaat. Nah, nanti setelah imam itu tahiyat akhir ya, berarti si makmum baru dapat 1 rakaat. Ya, tanyakan tadi tahiyat awalnya gitu ya. Jadi ketika itu ya imam baca tahiyat, berarti si makmum juga membaca tahiyat gitu. Nah, nanti berarti masih kurang 3 kan? Kurang 3, berarti setelah imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, si makmum ini berdiri, kemudian melengkapi ya, begitu 1 rakaat lagi, berarti kan dapat 2 rakaat, itu tahiyat awal lagi begitu ya. Begitu. Kemudian setelah itu berdiri, kemudian baru melengkapi 2 rakaat lagi, begitu caranya. Jadi atahiyatnya 3, yang 2 atahiyat itu merupakan yang awal, kemudian yang sekali itu yang akhir, begitu ya. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian kita bacakan lagi nih Ustaz dari Bapak Tamam yang ada di Nganjuk ini Ustaz. Hadis orang yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan bukan karena sakit atau halangan tidak dapat diganti puasa sepanjang tahun. Hadis ini walaupun riwayat Bukhari, tapi ada yang menilai dhaif. Nah, di mana letak kedhaifannya ini Ustaz? Nah, pertanyaannya kepada yang menilai dhaif tadi, misalnya gitu ya. Dhaifnya di mana? Di pertanyaannya kepada yang menilai dhaif tadi kan gitu ya. Kalau saya ya menilai hadis itu sahih ya, hadis riwayat Bukhari dan sahih gitu ya. Begitu. Nah, kalau ada yang menilai dhaif ya tanyakan menilai dhaif itu alasannya apa gitu ya. Alasannya apa? Jadi kita kaum muslimin diwajibkan berpuasa Ramadan, berpuasa Ramadan sebulan penuh gitu ya. Kecuali kalau sedang musafir boleh tidak puasa tapi mengganti di hari lain. Wanita yang haid itu tidak boleh puasa tapi mengganti di hari yang lain. Orang yang sakit itu boleh tidak puasa kemudian mengganti di hari yang lain. Orang yang keberatan untuk untuk melaksanakan walaladzina yutiqunahu ya, itu boleh tidak puasa kemudian nanti membayar fidyah lah begitu itu. Memang puasa itu yang wajib itu ya puasa Ramadan itu. Maka meninggalkan puasa bukan karena musafir, bukan karena sakit, bukan termasuk alaladzina yutiqunahu itu ya, tanpa alasan berarti kan nyepelekke pada Allah, tidak melaksanakan kewajiban ya, itu ya. Maka kalau misalkan diganti sepanjang tahun pun itu ya tidak bisa. Maka sungguh itu merupakan suatu kesalahan yang besar nah begitu. Maka harus bertobat. Hadis itu riwayat Bukhari gitu ya. Jelas hadis itu sahih. Maka kalau ada yang mengatakan hadis itu dhaif ya ditanyakan pada yang mengatakan dhaif itu alasannya apalah begitu. Begitu, Pak. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian line telepon kita coba sapa 638123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dari Nganjuk, Pak Sumi. Ya, sebelumnya mohon maaf Ibu, volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu supaya tidak feedback. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz dari Ya. Nganjuk. Jadi dengan Ibu siapa? Bagaimana, Mohon Pak? maaf. bagaimana Kak ini itu tentang wudu, membatalkan wudu. Rasulullah mengatakan kalau bersentuhan dengan suami istri tidak membatalkan wudu, Pak. Bagaimana Kak kalau dengan bukan mahramnya, Pak? Gitu. Ya, Ya. kalau bukan mahramnya bagaimana hukumnya kalau bersentuhan? Ya, gitu. Ya sudah begitu. Ya, Kalau dari siapa tadi Ibu? ya saya Pak Sumiti dari Nganjuk, Pak. Oh, Pak Semati. Oh Ya, iya, ya. iya. Pak Sumiti ya. Pak Semati ya, Ya, saya ya. sudah. Terima Ya. kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya, terima Ya. kasih. Ya. Oh, baik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Semati. Jadi aula mastumunisa itu artinya itu menyentuh wanita. Menyentuh wanita itu kata-kata halus. Memang secara dohir menyentuh ya senggolan itu namanya menyentuh. Tapi di situ adalah kata-kata halus, maksudnya itu adalah berkumpul dengan istri, berkumpul dalam arti bersetubuh gitu. Kalau kumpul senggolan tidak bersetubuh itu ya tidak batal wudunya. Nah begitu ya, tidak batal wudunya. Jadi kalau bersentuhan dengan istri itu tidak batal. Nabi SAW ya, pernah waktu sholat begitu ya,
sholat malam, Aisyah sedang tidur, kemudian oleh Rasulullah kakinya itu disingkirkan begitu ya. Kalau menghari Rasulullah, Rasulullah tetap terus sholat begitu. Pernah juga suatu hari itu Aisyah kehilangan Rasulullah. Ya. Rasulullah di mana tadi tidur bersama kok enggak ada, dicari gitu. Dicari pada waktu itu memang lampunya mati, belum ada listrik seperti sekarang ini gitu ya. Lampunya mati. Kemudian setelah diraba-raba ternyata mendapati Rasulullah sedang sholat malam. Nah, Rasulullah nyenggol dalamaan kakinya itu dan ternyata Rasulullah tetap bersujud terus tidak membatalkan sholatnya. Itu yang dipakai dasar bahwasanya menyentuh wanita itu kalau sentuhan biasa itu tidak membatalkan wudhu. Bahkan ada dalam hadis itu Rasulullah akan sholat mencium istrinya kemudian terus sholat dan tidak berwudu ya, walaupun hadisnya ini dhaif yang mencium istrinya tadi. Namun yang ketika Aisyah ya meraba-raba kemudian menyentuh dalaman kaki Rasulullah ketika Rasulullah sedang sujud, ini hadisnya sahih begitu ya. Jadi nyentuh istri itu tidak membatalkan wudu. Lah misalkan tanpa sengaja senggolan, misalkan laki-laki tersenggol wanita gitu, ya tidak batal wudunya, ya. Tidak batal. Jadi kesenggol dengan wanita, ya, laki-laki sudah wudu, tersenggol oleh wanita, baik yang mahram maupun bukan mahram, tidak membatalkan wudu. Nah, yang batal wudu tadi kalau senggolan dalam arti kata bersetubuh itu wudunya batal, bahkan harus mandi junub kalau akan sholat. Begitu. Namun ada sebagian ulama yang memahami pokoknya senggolan wanita, laki wanita membatalkan wudu, yang bagi yang mendapatkan begitu ya silahkan saja lah begitu. Namun berdasarkan hadis-hadis tadi bahwasanya yang dimaksud menyenggol wanita, menyentuh wanita tadi bukan senggolan biasa tapi adalah dalam arti kata bersetubuh itu. Ya. Begitu ya. Demikian ya. Kemudian kita bacakan Ustadz, apa ada dalil yang sahih bahwa anak yang meninggal dan belum punya dosa merupakan tabungan akhirat untuk orang tuanya? Terima kasih. Ya, itu kalau orang tuanya sabar, ya itu ya, bisa mendapatkan pahala yang besar. Kalau sabar tadi tetap berkesundahan kepada Allah. Yang intinya sebenarnya yang masukkan surga itu bukan dia anaknya mati masih kecil gitu, bukan, tapi yang iman amal solehnya itu. Barang siapa yang beriman, beramal soleh, yaitu Allah menjanjikan surga. Sebaliknya bagi orang yang tidak mau beriman gitu ya, walaupun putranya itu, anaknya itu mati masih kecil, ya tetap tidak akan masuk surga ya, gitu. Ya, jadi intinya itu yang bisa masukkan surga, tiket masuk surga itu iman dan amal soleh. Yang tidak iman amal soleh tidak bisa masuk surga, walaupun punya anak kecil yang meninggal. Nah tadi kalau misalkan orang tua punya anak-anak yang meninggal masih kecil, kemudian dia itu bersabar, lah kesabarannya ini yang bisa dia itu menyebabkan masuk ke dalam surga tadi. Begitu ya. Demikian ya. Kemudian Ustadz, saya Aziz dari Jogja mau tanya, surat apa dan ayat berapa orang neraka bisa masuk surga bila ada unta masuk lubang jarum? Terima kasih. Ya, itu dalam surat Al-A'raf nomor surat 7 ya, ayat 40. Surat Al-A'raf ayat 40 Allah SWT berfirman, Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Nah, begitu ya surat Al-A'raf ayat 40. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita. Dan sekaligus sebagai pertanyaan terakhir untuk kesempatan sore hari ini, barangkali bisa disampaikan penekanan materi yang disampaikan sore hari ini. Silakan. Ya. Jadi pada sore hari ini, ya sebagaimana tadi dalam mukadimah saya tadi, surat Al-Isra ayat 9 dan 10, kemudian yang saya baca tadi ada surat Al-Baqarah ayat 119, dan juga surat Al-Isra ayat 82 tadi ya, menunjukkan bahwasanya memang Allah SWT itu telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, pada manusia ini dengan Al-Quran. Lah Al-Quran itu dinamakan Al-Quran itu memang
harus dibaca Al-Quran ya. Quran dari qara'a yaqra'u ya, Quranan ya. Artinya bacaan, artinya makru'an yang harus dibaca. Maka Al-Quran itu supaya kita baca ya. Kita baca ya. Kemudian isinya itu kita pahami, kemudian kita amalkan ya. Begitulah kalau dah mengamalkan Al-Quran itu, lah nanti balasannya Allah akan masukkan dalam surga. Di dalam Al-Quran itu banyak diceritakan tentang keadaan manusia ini, termasuk keadaan orang-orang sebelum kita dari penciptaan Adam misalkan itu ya, dan juga keadaan nanti saat zaman sudah kita, termasuk ketika di akhirat itu surga neraka jelaskan dalam Al-Quran itu dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmu dari Al-Quran ini. Dalam Al-Quran itu maksud supaya dibaca. Jadi baca tidak sekedar baca. Setelah kita baca, kemudian otomatis orang baca itu kemudian harus mengetahui artinya kemudian mengetahui maksudnya. Ibarat kita dapat surat gitu ya, tidak sekedar kita bisa baca, tapi tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya. Dan ini bukan yang dikehendaki dengan membaca itu. Maka membaca itu dengan membaca, tahu isinya itu, lah kemudian isinya itu diamalkan, ya, dilaksanakan. Nah begitulah. Maka kita sebagai kaum muslimin harus atau wajib setiap orang Islam itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yaitu mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian apa yang ada di dalamnya itu, ya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, kemudian kita laksanakan semaksimalnya. Dan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, ya kita jauhi semaksimalnya. Itulah yang dikehendaki dan itulah yang disebut orang yang bertakwa, atau dalam istilah lain orang yang beriman dan beramal soleh, yang Allah SWT menjanjikan surga bagi orang yang bertakwa, beriman, beramal soleh, dan orang yang berserah diri kepada Allah. Itulah ya. Maka setiap orang Islam ya, harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah sehingga mengetahui apa petunjuk Allah dan Rasulnya ini. Maka kalau petunjuk itu kita laksanakan, maka pasti akan sampai kepada jalan yang lurus yang menuju kepada surganya Allah ya. Saya demikian, semoga Allah mengampuni kita dan masukkan kita dalam surganya. Amin. Ya, baik, terima kasih Hasan Mas Duki atas kehadirannya kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk saudara kita semuanya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan kembali membersamai Anda. Akhirnya kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.